Pemirsa Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjawab berbagai persoalan terkait dengan penanganan unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers bersama dengan antara TNI dan juga Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Isu tentang Bais yang menjadi pakar demonstrasi kan sangat bergulir di media sosial, Pak, ya. Nah, dari Mabes Polri sendiri apakah sudah ada pemetaan untuk mencari-cari siapa di balik-balik akun-akun yang mengadu domba ini? Apakah sudah Mabes Polri sudah melihat ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggoreng isu ini di media sosial sehingga masyarakat jadi bingung? Sudah ada penyelidikan ke sanakah? Itu pertama. Kedua, apakah nanti ke depan pihak BRIMOB dalam melakukan penjagaan demonstrasi akan ada evaluasi SOP terkait adanya hal seperti ini ketika mengetahui ada anggota intelijen atau BAIS misalnya berada di lapangan, apakah sudah evaluasi diri, tidak langsung foto, tidak langsung expose, atau seperti apa? Apakah ada pembenahan sendiri dari pihak Polri sendiri? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, untuk Pak Kapuspen atau mungkin Pak Karo juga, ini kan banyak di media sosial yang bilang, Pak, skema para perusuh dalam merusak fasilitas umum, membakar halte, membakar gardu listrik kan seperti sudah dilakukan oleh seorang ahli gitu. Mereka tahu tekniknya. Banyak di media sosial berbicara seperti itu, seakan-akan sudah terorganisir, sudah direncanakan orang yang ahli gitu. Nah, rasanya kan sepertinya masyarakat umum agak sulit melakukan hal-hal seperti itu. Mereka ada yang bilang ini orang-orang yang telah terlatih. Nah, dari TNI sendiri dan Polri sendiri melihat hal ini seperti apa? Apakah memang ada kecenderungan ke sana juga, atau memang melihat ini pure masyarakat umum saja yang melakukan perusakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan perkembangan situasi saat ini berangsur kondusif, dan kemudian langkah-langkah inventarisir dan juga pengamanan yang tadi saya sudah sampaikan, melakukan patroli skala besar gabungan bersama TNI Polri, ini kan sebagai satu langkah upaya dari mulai preemptif, kemudian preventif, dan juga yang bersifat persuasif sampai dengan penindakan. Inventarisasi di beberapa Polda yang sudah menangani dan kemudian juga melakukan konsolidasi, tentu akan melakukan analisa terhadap, khususnya pada konteks penegakan hukum, dilakukan analisa, dan kemudian dalam proses penyidikan ada gelar perkara. Analisa tersebut akan menjadi suatu hasil yang dikonstruksikan melalui proses penegakan hukum. Yang pertanyaan kedua terkait dengan evaluasi, tentu sekali lagi kita bersama-sama, mari kita jadikan saluran utama dalam informasi yang paling kredibel adalah teman-teman media dan jurnalis di lapangan. Artinya perkembangan teknologi tadi saya sampaikan sebagai suatu bahan informasi ini butuh pendalaman, butuh keakuratan, butuh nesesibilitas, dan butuh legalitas yang kemudian bisa dilakukan sebagai sajian informasi. Tentu keakuratan ini sudah dilakukan dengan kode-kode etik jurnalis teman-teman dan butuh klarifikasi ataupun konfirmasi kepada pejabat. Tentu itu yang perlu dilakukan. Namun demikian, ini sebagai tadi kami sudah sampaikan oleh Pak Kapuspen, ini sebagai suatu soliditas dan sinergisitas untuk ke depan. Tentunya Polri dan TNI atas perintah Bapak Presiden lakukan langkah-langkah pada konteks segera lakukan pemulihan keamanan pasca kejadian tersebut. Yang terakhir terkait dengan ya, kita masih lakukan tadi inventarisir, analisa, kemudian nanti kita akan sampaikan, dan konteksnya di sini saya tidak pada itu. Ya, terima kasih. Kepolisian sejak perencanaan sampai dengan pada pelaksanaan dan pasca konsolidasi
tentu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan intens, serta juga dalam pelaksanaan tindakan kepolisian itu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal. Internal di sini ada Divpropam, ada Itwasum, dan kemudian secara eksternal juga dari Kompolnas dan bahkan rekan-rekan media sebagai kontrol sosial kepada kami. Dan tentunya secara khusus lagi seluruh masyarakat sudah bisa melihat. Yang selanjutnya adalah terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi. Tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak anti kritik. Namun demikian, apa yang menjadi harapan masyarakat tentu ada rasa wujud kepemilikan atau rasa bahwasannya Polri milik masyarakat itu tentu menjadi bagian. Namun konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut, dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak anti kritik. Itu yang bisa kami jawab terkait dengan evaluasi atau apapun. Inilah wujud kami soliditas dan sinergisitas. Sejak awal perencanaan dan pengamanan juga kami sudah dibantu dan TNI membantu kami, dan tentunya harapan-harapan untuk pemulihan keamanan ini pada konteks konsentrasi saat ini kita juga memohon untuk bersama-sama, karena kewajiban di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 8 kalau tidak salah, peran serta aktif bertanggung jawab seluruh yang juga melakukan penyampaian pendapat dan seluruh elemen masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.